Benar ya Tuhan, kami ini seperti bejana yang dibentuk oleh Tuhan. Karena itu ketika saat ini kami akan mendengarkan penguraian firman Tuhan, berikan kami hati yang lembut, berikan kami pikiran yang terbuka. Sehingga ketika kami mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu, kami menjadi bejana yang dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Roh Kudus, tolong pimpin dan sertai kami di dalam kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Baik kami yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ini doa kami ya Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ada ini enggak? Apakah bisa diberikan kepada saya pointer? Oke. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya bersyukur dan bersukacita kita bisa bersama-sama berjumpa di dalam ibadah hari ini, dan kita masih di dalam satu topik yang sama, membahas tentang salah satu hukum Allah, yaitu jangan berzina. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui kisah Yesus dan perempuan yang berzina. Mari saya mengajak kita bersama-sama membuka di dalam Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-11. Saya mengajak kita untuk membacakannya dengan gestur berdiri, sebagai hati kita siap untuk mendengarkan penguraian firman Tuhan, dan juga saya mengajak kita untuk membacakannya secara bertanggapan. Dimulai dari saya, lalu nanti Bapak Ibu Saudara dilanjutkan sampai ayatnya yang ke-11. Jadi kita mulai dari ayat 2, saya akan membacakannya untuk kita. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Dan berkata kepada Yesus, "Guru, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina." Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Namun Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Lalu ia membungkuk lagi dan menulis di tanah. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Ibu, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Saya bacakan di ayat 11, jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan menghidupi firman Tuhan hari lepas hari. Umat dipersilakan duduk. Bapak Saudara terkasih, waktu kita baca teks ini, mungkin kalau kita bisa lihat ya di buku Alkitab fisik kita ya, Alkitab fisik kita akan lihat seperti ada sebuah tanda tutup buka kurung tutup kurung. Nah, kenapa dia ada buka kurung tutup kurung? Sebenarnya ini menjadi salah satu teks Alkitab yang banyak mendapat kontroversial. Saya ingat sekali dulu waktu saya kuliah, saya disuruh ngerjain paper, terus saya bahas topik ini gitu. Jadi
ini juga salah satu persoalan tentang perdebatan penempatan teks ini. Kenapa dia dipertanyakan, kenapa menjadi perdebatan, kenapa dia harus diberi tanda buka kurung tutup kurung. Karena Bapak Saudara, teks ini sebenarnya hadir di tengah bagian yang sedang menjelaskan tentang siapa Yesus. Kalau Bapak Ibu boleh lihat teks yang di sebelumnya, frasa tentang aku adalah itu menjelaskan tentang Yesus sebagai air hidup. Lalu setelah teks ini masih membahas tentang topik yang sama, yaitu aku adalah, yakni terang dunia. Tidak heran Bapak Saudara, sebenarnya bukan cuma salah satu ini faktornya, tapi ada faktor lainnya. Banyak para teolog, bapak-bapak gereja ragu dengan keberadaan teks ini. Kenapa? Karena gaya penulisannya beda, tidak seperti penulis Injil Yohanes. Bahkan orang-orang gak tahu siapa yang menulisnya dan bagaimana cerita itu bisa terjadi, kapan waktunya, tidak ada yang tahu. Dan banyak menyimpulkan bahwa emang ini sebenarnya bukan Yohanes yang menulisnya, bukan Injil Yohanes yang menulisnya. Hal ini juga dibuktikan dengan beberapa fakta bahwa pada manuskrip pertama penulisan teks penemuan kitab Injil ini tidak ada topik tentang Yesus perempuan yang berzina ini. Sebaliknya banyak orang yang justru dalam meyakini bahwa kisah ini sebenarnya ada, nyata, melalui tradisi lisan yang beredar di kalangan Kristen awal-awal, lalu ditambahkan di dalam Injil Yohanes. Jadi Bapak Saudara, ini bukan masalah teks ini benar apa enggaknya, tapi pada intinya kita para orang-orang pada saat itu mereka percaya bahwa teks ini masih selaras dengan karakter dan ajaran Kristus. Karena kita bisa lihat ya bahwa kisah ini dipercaya dan diyakini itu nyata dan dilestarikan lewat tradisi oral, tradisi lisan yang disampaikan oleh orang-orang pada saat itu. Dan dituliskan pada beberapa waktu kemudian, ditambahkan di Injil Yohanes. Nah, karena itulah teks ini ada. Tapi Bapak Saudara, bukan itu yang saya mau bahas ya, tapi intinya supaya Bapak Ibu tahu kenapa teks ini bisa ada. Nah, kita kembali kepada pembahasan tentang perzinahan Bapak Saudara. Bapak Saudara, kita harus akui selain narkoba, korupsi, pembunuhan, penzinaan adalah dosa yang sangat gak disukai orang, dibenci banyak orang. Apalagi pasangan, istri ataupun suami. Ya saya belum menikah ya, tapi dulu pernah pacaran, dihianati, rasanya tidak enak gitu. Rasanya tidak enak. Dan apalagi ya, saya yakin Bapak Saudara pasti demen banget nonton drama Korea. Ada yang di sini suka nonton drama Korea? Nonton drama Cina atau misalnya nonton film, sinetron. Ada yang suka drama Korea? Boleh angkat tangan? Oh iya, nggak usah malu-malu, nggak apa-apa. Saya juga dulu, tapi sekarang enggak. Apalagi kalau topik drama-drama seperti ini bicara tentang masalah perselingkuhan ya. Ada beberapa, saya ingat sekali 5 tahun belakangan ini banyak sekali topik-topik tentang perselingkuhan diangkat di baik drama Korea, baik itu di film sinetron maupun juga di movie di Indonesia. Saya kasih beberapa contoh ya, contoh film-filmnya, contoh drama Korea seperti The World of the Marriage, Layang Putus. It's my dream, Mas, my dream gitu. Ya kan kita tidak asing dengan drama-drama ini ya. Atau Ipar Adalah Maut, atau Dr. Cha dan lain sebagainya. Banyak sekali film-film ataupun drama-drama yang mengangkat tentang topik ini. Walaupun sebenarnya saya sendiri tidak nonton ya Bapak Saudara, tidak tertarik sebenarnya topik yang seperti ini. Tapi saya tahu waktu itu sangat viral film-film ini, drama-drama ini gitu. Kenapa bisa viral? Sebenarnya ini mengangkat isu penting bahwa jelas perselingkuhan ataupun perzinahan adalah dosa yang sangat serius. Sehingga orang angkat cerita-cerita seperti ini untuk mengingatkan supaya jangan main-main sama perselingkuhan, jangan main-main sama perzinahan, jangan main-main. Saudara, Bapak Saudara, tidak hanya di masa-masa belakangan ini, tapi dari dulu juga itu jadi isu yang sangat begitu besar dan sangat serius.
Termasuk di teks yang kita baca hari ini, kita diperlihatkan tentang perempuan yang kedapatan berzina dan dibawa oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi kepada Yesus untuk dimintai pendapat terkait dosanya dan hukuman terhadap dirinya. Kalau kita perhatikan teks yang kita lihat, kita nanti lihat di situ ada interaksi sebenarnya. Interaksi, walaupun di sini situasinya perempuan tidak terlalu banyak berbicara, tapi ada interaksi baik itu Yesus, para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dan juga si perempuan ini secara tidak langsung. Untuk kita mengerti ya, untuk itu kita perlu melihat ya bahwa teks ini tuh sangat menarik. Kenapa? Sebenarnya ada makna yang jelas yang dia mau tekankan, bahwa tidak ada satupun yang orang yang benar di mata Allah, baik itu si perempuan berzina, kalau kita baca tadi, kita sudah baca teks itu, maupun sebenarnya orang-orang yang menganggap dirinya itu benar. Dalam hal ini sebenarnya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dan kisah ini juga membawa kita pada sebuah hal penting, bahwa Allah itu adalah Allah yang adalah hakim yang adil, dan hanya karena kasih karunia Allah lewat Kristus Yesus yang dapat mengampuni dan memulihkan hidup seseorang. Dan Yesus menghindukan kehidupan yang berubah, yakni pertobatan yang sejati, hidup benar, hidup kudus. Lalu bagaimana kita bisa memahami dan memaknai kisah ini? Maka saya mengajak kita untuk melihat melalui tiga karakter ini. Yang pertama, saya mengajak kita untuk melihat dari sisi si perempuan berzina ini. Saudara, di bagian awal kita itu sudah dikasih lihat kondisinya. Kondisinya jelas, dia itu kedapatan sedang berbuat zina oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dengan kata lain, dia ini kepergok guys, lagi tidak beruntung lah, kepergok lah dia sedang berzina dengan seorang pria. Dan dia dibawa kepada Yesus dan ditempatkan di tengah-tengah kerumunan. Jadi dia diseret, ya bukan seret ya, dia dibawa, pokoknya dia dibawa ke tengah-tengah kerumunan, ke arah bait Allah. Saudara, saat itu situasi sangat mencekam sebenarnya bagi si perempuan itu. Dalam sebuah situs di Siring God, ada artikel menarik yang dituliskan oleh John Bloom tentang bagaimana dia membuat sebuah narasi terhadap teks tersebut untuk menjelaskan dari sisi si perempuan pezina itu ketika ia kedapatan berzina dan hanya dia yang dibawa, tetapi si pria yang melakukan zina bersama dengan dia itu tidak dibawa. Saudara, ketika baca artikel itu, terus saya baca ya, saya membayangkan situasi itu betapa memalukannya, rasanya ketahuan, kedapatan nih, lu buat dosa. Sama halnya waktu mungkin kita masih sekolah, mungkin kalau kita nyontek, ketahuan nyontek, kita pasti rasa bersalah, ada rasa malu. Nah, ini juga yang dirasakan oleh si perempuan ini. Dia merasa malu, takut. Dia rasa takut. Mengapa? Karena jelas perempuan ini, dia ini sudah menikah. Dia memiliki pasangan atau suami. Tidak diketahui dengan pasti apakah dia pasangan ini sedang dalam bertunangan atau dia itu sudah punya suami, dia sudah menikah. Nah, karena kalau saat itu tradisi dulu itu kalau misalnya pertunangan, dia seorang perempuan sudah bertunangan dengan seorang pria, maka dia itu sebenarnya sudah terikat secara relasi. Jadi kalau dia kedapatan tidak setia, ya dia sama dengan berzina. Jadi tidak ada dijelaskan detailnya apakah dia ini sudah nikah atau emang dianya kedapatan, tapi yang jelas dia ini sudah memiliki hubungan yang terikat. Kedua, saudara, ketika dia kedapatan berzina, bukannya keduanya yang dibawa keluar, malah justru dia saja dan pria itu sama sekali tidak dibawa keluar. Jelas saudara, ini membuat si perempuan juga pasti merasa, mengapa hanya saya yang dibawa keluar dan dipertontonkan di hadapan banyak orang, mengapa? Dan di saat itu saya percaya di dalam situasi seperti itu, si perempuan ini dia menghadapi di mana orang-orang mengatai dia, kamu pendosa, kamu pezina, dan udah pasti waktu dihadapi persoalan seperti itu dia merasa bahwa dia orang yang sangat berdosa. Saudara, kita pun akhirnya bertanya, kenapa sih
ahli Farisi ini dan orang-orang Farisi ini nggak bawa dua-duanya. Kenapa hanya si perempuan ini? Maka kita akan lihat dari sisi karakter si ahli-ahli Taurat ini dan orang-orang Farisi. Saudara, kalau kita baca lagi dan memang kita akan lihat ya, mereka ini entah gimana ceritanya, mereka tahu ini orang ini melakukan perzinahan, ditangkap, dibawa si cewek ini, si perempuan ini ke hadapan Yesus di tengah-tengah banyak orang. Dan di saat seperti itu, mereka kemudian bertemu Yesus dan berkata seperti ini, "Guru, perempuan ini tertangkap basah, ia sedang berzina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian dengan batu. Bagaimana pendapatmu tentang hal ini?" Bapak Saudara, para ahli Taurat dan orang Farisi saat itu menanyakan pendapat Yesus terkait hukuman itu, yaitu hukum Musa kepada Yesus. Itu kayak bukan karena masalah mereka nggak tahu, Bapak Saudara. Mereka nggak tahu ini benar atau enggaknya. Tapi sebaliknya, justru mereka tahu hukum ini. Kita tahu sendiri kan, mereka adalah orang-orang yang sangat menjunjung tinggi Taurat. Dan mereka tahu hal itu, dan kita bisa kaitkan itu di dalam beberapa teks di PL, seperti di dalam Ulangan 20 ayat 10 dan Ulangan 22 ayat 22 hingga 24. Di Imamat 20 ayat 10, Bapak Ibu Saudara boleh perhatikan yang saya warnai ya, saya bacakan untuk kita. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, berzina dengan istri sesamanya, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu harus dihukum mati. Nah, saya mengajak kita juga untuk melihat dari Ulangan 22 ayat 22 sampai 24. Di slide pertama ini saya minta dengan kasih Bapak Ibu Saudara bisa membacakannya untuk kita sekalian. Apakah bisa terbaca? Bisa ya, coba ya. 1, 2, 3. Saya akan lanjutkan dari saya yang baca sendiri. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan sudah bertunangan, lalu seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah keduanya itu kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota, lalu kamu harus melempari mereka dengan batu sampai mati. Gadis itu karena walaupun di kota ia tidak berteriak meminta tolong, dan laki-laki itu karena ia menodai istri sesamanya, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Saudara, kalau kita baca dari kedua teks ini, itu sangat jelas menegaskan begini, baik laki-laki maupun perempuan yang berbuat zina harus dihukum mati. Dan salah satu bentuk hukumannya yaitu dirajam batu atau dilempar batu sampai mati. Bapak Saudara terkasih, kalau kita memperhatikan penekanan dari dua teks ini, maka seharusnya begini, ahli-ahli Taurat kan tahu nih, mereka tahu bahwa hukum ini harusnya bukan hanya si perempuan itu juga, melainkan laki-laki itu juga. Tetapi mereka hanya membawa si perempuan ini. Kalau kita bisa lihat, sebenarnya berarti mereka ini tidak benar-benar nih menaati hukum Musa ini, karena harusnya kan dua orang yang melakukan perzinahan, laki-laki dan perempuan itu harus dihukum mati, tapi tidak dibawa. Nah, Bapak Saudara kasih, kembali di dalam pertanyaan saya yang sebelumnya, kenapa hanya si perempuan ini saja yang dibawa dan diadili, tetapi pria yang melakukan dosa yang sama juga, yang bersama-sama dengan dia, itu tidak ditangkap, tidak diadili. Kita kemudian menemukan jawabannya itu sebenarnya di ayat 6 dan 7. Di mana tujuan dari membawa perempuan yang kedapatan berzina ini kepada Yesus untuk dimintai pendapat dan hukuman itu sebenarnya cara karena mereka ingin mencobai Yesus atau mencari celah kesalahan Yesus. Kita tahu Bapak Saudara bahwasannya sejak awal orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi itu tidak suka dengan Yesus. Mereka terus berusaha mencari-cari cara untuk menjebak Yesus. Dan salah satu cara yakni mencobai Yesus dengan membawa perempuan itu dan membahas terkait hukum Musa. Dengan harapan mereka bisa menemukan celah
Kalau Yesus suruh rajam, mereka bisa menggunakan ancaman lain gitu. Ya, demikian itu yang terjadi, itu yang ada di pikiran mereka, pikiran jahat, yakni ingin mencari kesalahan Yesus. Melihat situasi ini, saudara, kita kemudian merenung melalui kehidupan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, bahwasannya dosa tidak hanya berbicara tentang apa yang tampak, yang kita lihat, apa yang besar, apa yang fatal seperti perzinahan. Tetapi dosa juga bisa timbul dari hati yang tidak tampak, yakni pikiran dan hati yang dipenuhi rasa tidak puas, rasa iri, rasa benci, rasa kemunafikan. Dan bukan hanya itu saja, menganggap diri lebih benar, lebih baik dibandingkan orang lain yang berdosa. Dan sebenarnya ini juga menunjukkan bahwa dosa yang tampak dan tidak tampak sama-sama adalah dosa. Lalu bagaimana Bapak Saudara respon Yesus terhadap dosa yang dilakukan oleh perempuan ini dan juga sikap Yesus terhadap para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini? Maka saya akan ajak kita untuk melihat dari respon Yesus terhadap orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bapak Saudara, kalau kita lihat ketika Yesus ditanya hal itu, apa yang dia lakukan? Yang dilakukan dia membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Saudara, waktu saya baca teks ini ya, saya mikirnya ngapain ya Tuhan ini ya, ada nggak sih penjelasan kira-kira Tuhan itu nulis apa sih di dalam teks itu? Apa di dalam kondisi itu, tentu lagi ngapain, dia nulis-nulis apa gitu. Nggak ada jawabannya ternyata. Tidak ada jawaban yang pasti yang menunjukkan apa yang Yesus tulis pada saat itu. Namun ada beberapa penafsiran yang menjelaskan seperti ini. Itu bentuk gestur tubuh Yesus, seperti ada yang kaitkan dengan di PL, yakni di kisah Daniel tentang tangan Allah yang sedang menulis di dinding istana kerajaan Babel untuk memberitakan Allah adalah hakim dan menyatakan penghakimannya. Namun ada juga penafsir lain yang juga menjelaskan ya itu hanya gestur Yesus untuk mengabaikan kemendesakan dari pertanyaan yang dilontarkan oleh orang-orang itu kepada dirinya. Namun apapun itu Bapak Ibu Saudara, satu hal yang pasti, Yesus tidak langsung memberi tanggapan kepada mereka atas hukum Musa dan kaitannya dengan si perempuan yang berzina ini. Meski Yesus terus didesak, akhirnya Yesus berdiri dan Yesus mengutarakan kalimat ini. Saya ajak kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Siapa yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Bapak Saudara terkasih, ketika Yesus melontarkan kalimat ini, ya, siapa yang tidak berdosa. Ini semuanya menunjuk kepada beberapa penegasan. Yakni begini, siapa di sini yang hadir saat itu, yang merasa dirinya paling benar, gak pernah bikin dosa dari dia lahir sampai dia udah tua, gak pernah melakukan kesalahan, dia berhak menjadi yang pertama memberi penghukuman kepada perempuan itu. Di sini Yesus mau menunjukkan bahwa dia serius terhadap dosa ini dan dia tidak bermain-main dan dia setuju dengan hukum itu bahwa laki-laki dan perempuan yang kedapatan berzina harus dihukum mati. Makanya Yesus bilang, siapa ya pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Saudara, dikasih tanggapan seperti itu, apa yang diresponi oleh orang-orang pada saat itu? Mereka diam, tidak memberi jawaban, tidak membantah apa-apa. Sebenarnya Bapak Saudara, waktu Yesus bilang begini, siapa yang tidak berdosa, itu sebenarnya sindiran, teguran untuk orang-orang yang hadir pada saat itu supaya come on, buka matamu, lihat dirimu, jangan-jangan dirimu juga mengabaikan dosa yang ada pada dirimu sendiri. Kamu menganggap dirimu benar, tapi kamu sendiri melakukan dosa, kamu mengutuk, menghukum dia, sendiri berdosa. Kamu iri, kamu pakai cara ini untuk mendesak Yesus, untuk menyerang Yesus.
membawa perempuan itu seorang diri, sikap yang tidak adil. Hanya perempuan itu saja, prianya tidak dibawa. Ini menjadi penegasan bahwa Allah itu sungguh dia adalah hakim yang adil. Kalau adil harusnya laki-laki dan perempuan itu dihukum. Dia mau menunjukkan bahwa tidak ada satupun yang hadir saat itu berhak memberi penghukuman kepada si perempuan itu. Siapa yang berhak? Allah. Allah yang berhak, dirinya sendiri, Yesus sendiri. Dialah hakim yang adil, dialah hakim yang agung, dia yang berhak memberi penghukuman kepada siapa saja yang berdosa. Tapi di saat bersamaan, dia juga yang memberi pengampunan kepada mereka yang berdosa. Bapak saudara terkasih, ketika mereka mendengar perkataan Yesus yang demikian, Yesus bungkuk lagi, nulis lagi, tidak tahu apa yang Yesus tulis. Saya juga tidak tahu, hanya Tuhan Yesus yang tahu apa yang dia tulis. Tapi saudara, yang menarik setelah Yesus ngomong, satu demi satu pergi. Bahkan di situ kalau kita lihat, yang lebih tua pergi terlebih dahulu. Saudara, waktu saya baca ini saya bingung, kenapa ya? Kan kalau orang ngomong gini, kalau ditanya siapa yang berdosa, yang pertama ini, ya kalau aku sendiri, ya udahlah gue sadar diri lah pulang. Tapi kenapa saat itu dikasih penegasannya orang yang lebih tua yang duluan keluar pergi? Ternyata saudara, waktu saya coba cari tahu kenapa, ternyata orang tua itu menggambarkan tentang orang yang dewasa, orang yang memberi contoh kepada yang lebih muda. Jadi ketika Yesus berkata demikian, mereka secara tidak langsung dikoreksi. Dan mereka mengoreksi dan mereka ya pergi satu demi satu. Memberi contoh untuk mengevaluasi diri masing-masing. Satu demi satu, dari yang paling tua sampai yang paling muda. Tinggalkan mereka, meninggalkan Yesus dan si perempuan itu. Kita lihat kemudian yang kedua, bagaimana dengan respon Yesus ketika bersama dengan perempuan itu. Saya minta tolong mic-nya boleh kasih ke Musa. Musa boleh tolong bacain kalimat yang Yesus. Nanti kita semua baca kalimat yang perempuan yang berzina. Oke? Ya, kita. Ibu, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau? Ayo bersama-sama kita katakan, tidak ada Tuhan. Lanjut, silakan Musa. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Terima kasih Musa dan terima kasih jemaat sekalian. Saudara, kita perhatikan teks ini. Ibu, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau? Perempuan itu jawab, tidak ada Tuhan, tidak ada. Yesus bilang, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Bapak saudara, teks ini menjadi kunci dari perikop yang kita baca. Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau, itu menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang adil, yang menghakimi dengan adil, tapi dia juga Allah yang penuh belas kasih. Dia memberikan pengampunan kepada perempuan ini. Saudara, ini menjadi momen yang melegakan dan menghibur hati si perempuan itu. Meski ia tahu dia pendosa, dia yang seharusnya mendapat hukuman, di saat bersama dia yang mendapatkan ketidakadilan, kenapa hanya dia saja yang diseret dan harus mendapat hukuman? Tapi Allah menyatakan belas kasih-Nya. Apakah Allah menutupi dosa yang dia lakukan? Tidak. Tapi Allah memberi belas kasih kepadanya, menerima dia, memberi pengampunannya kepada dia, supaya dia memperoleh perubahan hidup. Tidak ada lagi yang menghakimi dia. Orang-orang di situ semuanya pergi. Gak ada satupun yang menghakimi dia. Tidak ada lagi beban
dosa yang menghantui dirinya karena Yesus sudah mengampuninya. Karena itu saudara, ketika Yesus lanjut katakan, pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Itu memberi makna bahwa kamu sudah aku tebus, kamu sudah aku ampuni. Sekarang kamu yang sudah terima pengampunan itu, mulai sekarang hiduplah yang benar. Hidup baru, hidup yang menjaga kekudusan. Artinya tidak boleh lagi melakukan dosa perzinahan itu. Jadi Bapak Saudara, melalui teks ini sebenarnya apa yang Tuhan mau ajarkan kita melalui kisah ini? Paling tidak ada yang saya mau share 3 hal yang mau kita share bersama-sama. Pertama, perzinahan adalah dosa yang serius bagi Allah. Namun, Allah juga tidak mengabaikan pikiran dan hati yang cemar yang berikhtiar untuk berbuat jahat seperti yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Oleh sebab itu, Bapak Saudara, tidak ada manusia yang benar di mata Allah, termasuk mereka yang menganggap diri benar. Jadi, jangan kita menjadi hakim yang mengkategorikan dosa mana yang lebih besar, dosa mana yang lebih fatal, dosa mana yang tampaknya baik. Karena dosa tetaplah dosa. Karena itu marilah kita evaluasi diri kita. Benar gak kita ini sudah hidup sesuai kehendak Allah? Mungkin Bapak Saudara, saya percaya Bapak Saudara yang hadir hari ini tidak mungkin melakukan dosa perzinahan. Tapi bagaimana dengan dosa perzinahan rohani? Seperti mulai tidak setia kepada Tuhan. Mulai menjadikan hal-hal lain sebagai idol di dalam hidup kita. Mulai pikiran dan hati tidak lagi mengarah kepada Allah, melainkan hal-hal duniawi. Mari Bapak Saudara, mari kita evaluasi diri kita. Benar gak kita sudah hidup kudus? Kedua, tidak ada dosa yang besar seperti perzinahan yang kita lihat begitu besar, maupun kecil seperti menyontek di sekolah yang tidak tampak, yang tidak dapat diampuni oleh Allah. Sebab belas kasih Allah telah Ia nyatakan melalui Kristus untuk menyucikan dan memulihkan kita. Bapak Ibu Saudara, Allah benar, Allah benci dosa, tapi Allah juga menawarkan belas kasih, pengampunan kepada setiap orang yang datang kepadanya, yang mengakui kesalahannya dan mau bertobat kepadanya. Ia memberikan Kristus untuk memulihkan kita, untuk menyucikan kita. Jadi marilah datang kepadanya dan jangan ragu untuk mengakui dosa kita di hadapannya. Ketiga, Yesus tidak menutup mata terhadap dosa perzinahan, termasuk dosa apapun yang kita lakukan. Namun ketika kita datang dan mengakui kesalahan kita dan Kristus telah mengampuni kita, maka itulah yang menjadi titik balik dalam hidup kita, seorang pendosa menjadi seorang yang dibenarkan. Pengampunan Kristus memberi kesempatan untuk kita hidup baru, yakni hidup bagi Allah dan bukan lagi hidup melakukan dosa, hidup di dalam dosa. Karena itu saudara, mari jangan membiarkan diri kita terjebak dalam dosa yang sama. Jangan membiarkan diri kita terjebak dengan kehidupan lama yang kita susah move on. Mari kita ingat kembali ketika Allah telah menebus kita, ketika Allah telah menyucikan kita, ketika Allah telah mengampuni kita. Maka marilah kita sungguh-sungguh berbalik dan hidup benar di hadapan Allah. Saya tahu Bapak Saudara, ini tidak mudah, tapi kita percaya bahwa Roh Kudus terus menuntun kita untuk hidup di dalam jalan kekudusan. Karena itu Bapak Saudara, sebagai bagian dari kesimpulan firman Tuhan hari ini, tidak ada manusia yang benar di mata Allah, sebab besar kecilnya sebuah dosa tetaplah dosa. Namun tidak ada dosa yang besar atau kecil yang tidak dapat diampuni Allah. Karena rahmat Allah, belas kasih Allah, nyata melalui Kristus yang telah menyucikan dan memulihkan kita. Karena itu
pengampunan Kristus memberikan kita kesempatan untuk hidup baru dan bukan hidup di dalam dosa. Mari Bapak Saudara, saya mengajak kita untuk mengambil waktu untuk hening sejenak, untuk mengambil waktu merenungkan kembali firman Tuhan hari ini. Mari datang dan bertanya, pernahkah kita merasa bahwa diri kita ini lebih baik daripada orang lain, sehingga kita mudah cepat menghakimi dan merendahkan orang ataupun kesalahan orang? Ataukah mungkin adakah saat ini dari kita yang sedang bergumul dengan dosa yang begitu berat dan membuat kita sulit untuk lepas karena begitu kuat godaan? Dan inilah yang membuat kita terus merasa bersalah ketika berjumpa dengan Allah. Mari Bapak Saudara, kita datang kepada Tuhan. Secara pribadi kita berdoa kepada Tuhan. Bapak Saudara yang sudah berdoa, saya mengajak kita untuk nyanyikan pujian ini. Rahmatnya yang lebih. Biarlah pujian ini juga mengingatkan kita bahwa kasih Yesus, belas kasih Allah jauh lebih besar daripada pelanggaran dosa kita. Benar ya Tuhan bahwa tidak ada dosa yang lebih besar daripada rahmat, pengampunan, dan belas kasih daripada Allah. Terima kasih Tuhan karena kami telah mendengarkan penguraian firman Tuhan hari ini.
Tolong kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh menjaga hidup kudus yang berkenan di hadapan-Mu. Apapun saat ini dosa yang sedang kami gumulkan, tolong kami, supaya kami benar-benar lepas dan hidup hanya untuk bagi Allah saja. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Roh Kudus, pimpin dan tuntun hidup kami. Demi nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.